Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif atau disingkat Ditwaskmei Onapza merupakan salah satu unit eselon 2 baru di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan Nafza. Berdiri tahun 2018 saat organisasi dan tata kerja Badan POM yang baru diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Badan POM. Ditwaskmei Onapza terdiri dari 4 subdirektorat, yaitu Ditwaskmei Onapza melakukan pengawasan pemasukan obat dan bahan obat ke dalam wilayah Indonesia. Pengawasan ini dilakukan melalui penerbitan surat keterangan impor untuk obat dan bahan obat. Untuk pengawasan impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor, Ditwaskmei Onapza menerbitkan analisa hasil pengawasan yang selanjutnya digunakan oleh pelaku usaha untuk mengurus surat persetujuan impor dan ekspor. Salah satu bentuk pengawasan ekspor dan impor, Ditwaskmei Onapza juga melakukan on-site narkotika dalam rangka realisasi impor narkotika dan sampling vaksin untuk setiap vaksin yang masuk ke wilayah Indonesia. Untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak sesuai ketentuan, dilaksanakan pengawasan iklan obat sebelum dan sesudah iklan dipublikasikan. Proses persetujuan iklan obat dilaksanakan secara online melalui aplikasi Siapik. Dengan timeline yang semula 60 hari kerja menjadi 30 hari kerja. Hal ini didukung dengan adanya penerapan digital signature. Selain itu, penandaan label obat juga diawasi melalui pengawasan penandaan terhadap obat yang disampling oleh Badan POM. Setelah mendapatkan izin edar, produk obat dapat dipasarkan ke seluruh pelosok Indonesia dengan pengelolaan yang benar. Dalam rangka penerapan mutu obat yang beredar, Badan POM melalui seluruh UPT di daerah melakukan sampling dan pengujian obat. Ditwaskmei Onapza selalu koordinator bersama dengan Direktorat di Deputi 1 dan P3 OMN melakukan penyusunan pedoman sampling dan pengujian obat dan nafza yang direview secara berkala sebagai acuan bagi UPT dalam melakukan sampling dan pengujian. Terhadap hasil pengujian obat yang tidak memenuhi persyaratan, maka Badan POM akan memberikan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah obat-obat dipasarkan, industri farmasi wajib melakukan pemantauan keamanan obat yang diproduksi dan diedarkan melalui penerapan farmakovigilans. Badan POM sebagai Pusat Farmakovigilans atau MESO Nasional melalui Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif melakukan pengawasan penerapan farmakovigilans di industri farmasi untuk memastikan bahwa industri farmasi telah memiliki sistem farmakovigilans dan telah menerapkan farmakovigilans sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan efek samping obat secara spontan adalah ujung tombak farmakovigilans. Pelaporan efek samping obat dianjurkan melalui pelaporan online di emeso.pom.go.id. Hal tersebut diperlukan dalam membuat hipotesis tentang profil keamanan obat yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Dalam mendukung program prioritas nasional pengendalian penyakit tidak menular, Badan POM melakukan pengawasan produk tembakau dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya perilaku merokok, meliputi pengawasan terhadap kebenaran pencantuman kadar nikotin dan tar pada kemasan produk tembakau, pengawasan terhadap pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan promosi produk tembakau. Selain itu, Badan POM juga melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda, melalui penyebaran informasi atau KIE mengenai bahaya merokok dan pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat dan nafza. Manfaatkan masa mudamu untuk berprestasi, tolak penyalahgunaan obat dan nafza. Mari generasi muda Indonesia, genggam tangan, rapatkan barisan. Waspada obat palsu dan obat ilegal, demi bakti kita untuk negeri. Seluruh tugas dan tanggung jawab Ditwaskmei Onapza
dapat berjalan dengan baik karena adanya SDM-SDM yang berkualitas dan berkomitmen kuat. Seluruh bagian Ditwas Kemei Onapza berperan dalam perubahan. Peranan ini sebagai bentuk komitmen implementasi reformasi birokrasi, sehingga tahun sebelumnya, tahun 2019, Ditwas Kemei Onapza berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Selain itu, di tahun 2020, Ditwas Kemei Onapza juga berhasil mencapai nilai UPP 4,33, meningkat sangat tinggi jika dibandingkan nilai UPP tahun 2019, yaitu 2,96. Upaya Ditwas Kemei Onapza untuk terus melakukan peningkatan pelayanan, implementasi reformasi birokrasi, dan meraih predikat WBBM dilakukan perbaikan dan inovasi. Bidang manajemen perubahan. Pimpinan sangat berperan melakukan perubahan dalam suatu unit kerja. Pimpinan Ditwas Kemei Onapza menjadi role model dalam pembangunan zona integritas, sehingga semua anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas. Dimulai dengan membentuk tim kerja, membuat rencana kerja, dan melakukan monef secara berkala. Bidang penataan tata laksana. Telah dilakukan penyesuaian pada SOP pelayanan, sehingga waktu pelayanan menjadi terstandar dan dapat dilakukan pengukuran kinerja. Bidang sistem manajemen SDM. Telah dibuat perencanaan kebutuhan, pola mutasi internal, pengembangan penetapan kinerja, hingga menggunakan sistem informasi kepegawaian, serta membuat inovasi diskotik apes terkait disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Bidang akuntabilitas. Pimpinan terlibat secara langsung dalam manajemen kinerja, sejak tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, pelaporan, dan pemanfaatan informasi kinerja. Bidang pengawasan. Inovasi pegas untuk menguatkan pengawasan dalam bidang pengaduan masyarakat, pengendalian gratifikasi, SPIP, dan Whistleblowing System atau WBS. Bidang peningkatan pelayanan publik. Melakukan pelatihan pelayanan prima pada para petugas, publikasi informasi ke berbagai media, dan melakukan inovasi pelayanan seperti JOS Redam COVID-19, memperkenalkan inovasi pelayanan publik JOS Redam COVID-19. JOS, jalur pemasukan obat via SKI super cepat. JOS adalah inovasi pelayanan publik untuk mempercepat penerbitan surat keterangan impor obat selama masa pandemi COVID-19. Timeline yang sebelumnya 8 jam menjadi hanya 2 jam saja. Siapik. Inovasi percepatan timeline layanan persetujuan iklan obat yang semula 60 hari kerja menjadi 30 hari kerja untuk jalur reguler. Dan New Inapza. New Inapza yang memberikan percepatan penerbitan AHP dan memberikan kemudahan pelaku usaha dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Direktorat Pengawasan, Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Napsa telah melakukan berbagai inovasi sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi. Tetap lakukan continuous improvement pada semua aspek keamanan, mutu, dan ekspor impor obat dan napsa sebagai sumbangsih nyata untuk masyarakat. Saya yakin bahwa Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Napsa layak mendapat predikat WBBM. Saat ini kami telah melakukan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan Badan POM, khususnya dengan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Napsa. Khususnya adalah dalam hal sinergi antara ENAPSA dengan EFAM, di mana pada waktu sebelum sinergi, analisa hasil pengawasan itu dikirim oleh pelaku usaha datang ke Kementerian Kesehatan. Kemudian kami melakukan sinergi dan kolaborasi sehingga analisa hasil pengawasan dapat dilakukan mengalir secara online dari Badan POM ke Kementerian Kesehatan sehingga mempermudah pelaku usaha. Saya sangat mendukung sekali Direktorat Kemei untuk meraih WBBM karena Direktorat Kemei telah melakukan transparansi, kemudian sinergi dan kolaborasi yang baik serta networking yang baik dengan Kementerian
Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi inovasi BPOM dalam mempersingkat waktu layanan SKI-nya yang memang benar-benar jos. Saat ini pelayanan publik di Tuas Kemei memberikan pelayanan percepatan dan juga kemudahan. Salah satu layanan yang kami terima ialah registrasi iklan obat. Registrasi iklan obat dilakukan melalui aplikasi Siapik, di mana submission rek baru maupun perbaikan iklan dapat disubmit dengan mudah dan juga dengan praktis. Terdapat juga detilog untuk melihat evaluasi status terkini dan juga kejelasan alur evaluasinya. Semenjak diberlakukannya TTE atau persetujuan elektronik, hal tersebut memberikan kemudahan dan juga percepatan bagi kami pendaftar. Untuk petugasnya memiliki kompetensi yang baik dan juga responsif dalam hal konsultasi tatap langsung maupun konsultasi online. Untuk pembayarannya dilakukan dengan elektronik dari SPB yang tarifnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama menerima pelayanan dari di Tuas Kemei, kami merasakan pelayanan yang baik dan tidak ada gratifikasi di dalamnya. Sukses selalu untuk di Tuas Kemei, semoga selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan juga inovasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Menurut saya alur permohonannya itu sangat mudah dan jelas, sehingga pada saat kami mengajukan SKI maupun AHP, tidak banyak kebingungan yang kami rasakan. Dan apabila ada kebingungan pun, kami mudah menghubungi direktorat terkait. Kemudian untuk pelayanan publiknya, SKI maupun AHP itu di ACC-nya sangat cepat, SKI itu maksimum 6 jam dan AHP 3 hari kerja. Pelayanannya pun tidak pilih-pilih, semua pertanyaan dilayani dengan baik, dan yang paling penting adalah tidak ada pungli, kemudian tidak ada nepotisme dan kawan-kawannya yang lain. Oleh karena alasan di atas itu, mungkin saya mewakili seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang yang sama untuk mendukung Badan POM, khususnya Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Nafza, untuk meraih predikat WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Semoga bisa mendapatkan predikat itu agar nantinya bisa dipertahankan dan disebarluaskan di wilayah kerja pemerintahan yang lain. Saya percaya di Tuas Kemei dan ONPP pasti bisa. Kami dari Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, Ekspor Impor Obat dan Nafza berkomitmen untuk selalu mengimplementasikan reformasi birokrasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik kami dalam rangka mempertahankan predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan untuk mewujudkan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Kemei yo ayo, Kemei pasti bisa.